pagi ya Bapa, ya Tuhan, ya Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu sehingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami dapat berkumpul di gereja untuk bersatu merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Buka hati kami, siapkan telinga kami, berikanlah kami hati sebagai seorang murid yang mau untuk mendengar dan menerapkan segala firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk berbicara. Biarlah pada pada pagi hari ini kami dapat menerima suatu berkat melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Sejujurnya saya sangat deg-degan ya. Cuman kayaknya saya nggak bisa meminta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kayak tadi kan deg-degan juga, tapi bisa minta Bapak Ibu bangkit berdiri supaya mencairkan suasana, tapi rasanya kok saya nggak bisa gitu. Jadi ya puji Tuhan. Sebelumnya mungkin yang belum kenal, nama saya Tirza, pakai Z gitu. Saya selalu bilang Tirza pakai Z gitu, karena kalau Tirza itu orang lain gitu, nama saya pakai Z, jadi Tirza pakai Z ya. Pada kesempatan pagi hari ini puji Tuhan saya dipercayai untuk ya berbagi sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Judul sharing saya pada pagi hari ini sebenarnya saya beri judul jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Judulnya aja sudah kayak kalimat perintah gitu ya, jangan pura-pura. Nah, sebenarnya sedikit kilas balik sedikit ya Bapak Ibu. Kalau yang minggu lalu kita kan sama-sama merayakan Valentine atau Hari Kasih Sayang. Ya, dapat spoiler dari Bu Marta, katanya kemarin pakai dress code pink bener ya? Bener ya Bapak Ibu? Ini ada pakai dress code pink, terus udah dapet coklat juga gitu. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi menghayati perayaan Valentine itu ya kalau misalnya orang-orang mungkin dengan pasangannya, dengan orang yang dikasihi, kalau saya lebih menghayatinya Valentine itu bisa kita maknai sebagai kita mengingat bahwa kasih Tuhan itu yang mengasihi kita, dan kasih Tuhan itu nggak ada batasnya. Meskipun ya dunia menawarkan banyak kasih mungkin dari orang yang dikasih, orang yang disayang dan lain-lain, tapi kita perlu mengingat bahwa kasih Tuhan itu tiada batas, dan kita perlu membagikan kasih itu kepada orang lain supaya makin banyak orang itu merasakan kasih Tuhan juga. Saya pribadi menghayati ya Valentine itu bisa sebagai reminder gitu ya, pengingat bahwa oh ya kasih Tuhan itu memang kasih yang tiada batas seperti itu. Karena hari ini pun saya juga akan men-sharingkan sedikit tentang kasih Tuhan. Mungkin biar suasananya nggak tegang, karena kayaknya ada 1000 orang melihat saya tuh saya jadi agak deg-degan gitu ya. Mungkin saya mau tanya sedikit Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana sih wujud kita itu mengasihi? Mungkin ada yang mau membantu menjawab gitu. Bagaimana wujud kita mengasihi? Boleh dalam ya mungkin yang sehari-hari, atau menurut Bapak Ibu kita itu wujud kita mengasihi itu seperti apa? Monggo. Dari belakang boleh Pak. Memperhatikan sesama atau memperhatikan sesama? Boleh. Dari belakang ada jawaban memperhatikan sesama. Memperhatikan hewan. Memperhatikan hewan. Iya betul, itu juga wujud mengasihi. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang di belakang. Terus. Mengasihi sekalipun. Oke, mengasihi sekalipun dia nggak layak untuk dikasihi. Mungkin pernah berselisih pendapat, pernah bertengkar, atau mungkin ya selisih paham seperti itu ya, tapi tetap kita mengasihi. Jadi mengasihi walaupun mungkin dia sebenarnya kalau kata dunia nggak layak untuk dikasihi. Betul. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau kasih pendapat, boleh Pak? Oke, terima kasih. Bagi saya mengasihi itu lebih
mengedepankan kepentingan orang lain dari mengedepankan apa yang kita mau. Oke, terima kasih Pak. Mengasihi itu kita mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Setuju ya Bapak Ibu ya? Mungkin ada lagi terakhir, ada yang mau kasih pendapat lain? Boleh monggo Pak? Toleransi kepada mungkin saudara-saudara kita yang berbeda iman dengan kita, toleransi terhadap suku yang lain, seperti itu ya Bapak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapatnya, saya jadi nggak seberapa deg-degan seperti itu ya. Benar Bapak Ibu, jadi wujud kita mengasihi itu kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita itu melebihi diri kita sendiri gitu. Ya, naturalnya manusia itu pasti mengasihi diri kita sendiri, mementingkan diri kita sendiri ya, pokoknya diri kita yang harus paling utama. Tapi kalau kita sudah terima kasih Tuhan, kita harus mengasihi orang lain itu lebih dari diri kita sendiri. Saya bisa bilang kalau kita mengasihi, wujud kita mengasihi itu adalah kita melakukan firman Tuhan dan memiliki karakter Tuhan di dalam diri kita. Nah, mungkin sharing firman pada pagi hari ini saya beri judul Jangan Pura-Pura. Kenapa? Karena sebenarnya orang Kristen itu sering terlihat pura-pura. Pura-pura bagaimana? Oh ya, mungkin fisiknya ada datang ke gereja beribadah, setiap minggu hadir. Oh, hari Rabu terlihat di ribuan wilayah, hari Sabtu rajin datang doa pagi. Tapi sebenarnya kita nggak tahu hatinya apakah hadir pada saat itu. Hatinya apakah hadir mendengar firman Tuhan. Jangan-jangan pikirannya malah kemana-mana. Aduh, pagi ini belum masak buat keluarga, gimana nih? Aduh, ini di rumah pekerjaannya masih banyak, pekerjaan masih numpuk buat hari Senin. Ternyata mikirnya kemana-mana, kita nggak ada yang tahu. Mungkin orang melihatnya, oh hadir di gereja, ada kehadirannya, terlihat orangnya, terlihat fisiknya. Tapi yang bisa melihat hatinya, apakah benar-benar fokus kepada Tuhan, itu cuma diri kita sendiri dan Tuhan. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu mungkin bisa refleksi pribadi. Apakah hati kita masing-masing itu tertuju kepada Tuhan ataukah tertuju kepada masalah kita, hal-hal yang ada di dunia, seperti itu. Nah, kita sama-sama buka Bapak Ibu ayat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Akan saya bacakan. Roma 12 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Amin. Dari ayat ini Bapak Ibu, saya mendapat satu pesan satu teguran yang sangat keras menurut saya pribadi. Karena ya ketika kita mungkin sedang beribadah, sedang berada di gereja seperti itu ya, iblis itu pasti mengawasi kita dan berusaha menggoda kita. Caranya banyak. Oh ya, sekarang ada teknologi namanya handphone. Alkitabnya memang lebih mudah di handphone. Betul ya Bapak Ibu ya, saya pun juga pakai Alkitab sekarang ini melalui handphone, kemudahan teknologi. Tapi iblis bisa masuk di situ. Iblis bisa menggoda kita untuk, oh ya udahlah, buka WhatsApp sedikit, notifnya muncul, ini kayaknya penting, dibuka dulu. Ternyata buka WhatsApp keasikan, oh malah nggak dengarkan firman, malah nggak mendengarkan khotbah yang disampaikan. Oh mungkin doa pagi, tadi malam tidurnya malam, tiba-tiba ngantuk, masih ngantuk pagi ini. Ya, iblis bisa menggoda kita melalui itu. Artinya apa Bapak Ibu? Cobaan ataupun godaan yang iblis coba untuk menggoda kita, sebisa mungkin kita tuh mengarahkan hati kita untuk fokus kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau, dan itu juga ya ibaratnya salib yang harus kita pikul, seperti itu. Nah, Tuhan ingin kita punya kasih atau memiliki kasih yang asli, tidak pura-pura. Nah, sebenarnya kasih yang asli, yang benar itu seperti apa sih?
Menurut saya yang pertama Bapak Ibu, kasih itu kita harus mengasihi dari hati kita. Itu poin yang pertama, mengasihi dari hati. Mengasihi dari hati itu seperti apa? Ya balik lagi Bapak Ibu, yang tahu isi hati kita hanya diri kita sendiri. Kita harus tulus, kita harus legowo, mungkin bahasa Mandarin ya. Harus legowo gitu untuk bisa mengasihi orang lain. Tadi disampaikan, oh mengasihi yang tidak layak untuk dikasihi. Padahal kalau dalam hati marah banget, nggak suka aku sama orang ini, rasanya benci sekali. Tapi ya Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi tiada batas, mengasihi melebihi diri kita sendiri, mengasihi walaupun dia mungkin nggak layak untuk dikasihi. Nah, jadi untuk poin yang pertama ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak pura-pura. Kita harus mengasihi orang lain dari hati kita sendiri. Pun juga dalam bergereja kita harus menunjukkan apa adanya, karena Tuhan itu melihat, balik lagi melihat hatinya kita. Lalu Bapak Ibu, untuk poin yang kedua, bagaimana mengasihi itu yang aslinya seperti apa? Yang poin yang kedua, mengasihi itu tercermin dari tindakan kita. Mungkin kita sama-sama buka lagi dalam Roma 12 ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau membantu untuk membacakan Roma 12 ayat yang ke-10 dan ke-11. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Hendaklah kita saling mengasihi dan saling memberi hormat. Bapak Ibu, Tuhan mau kita itu menunjukkan kasih kita melalui karakter hidup kita sehari-hari. Maksudnya gimana karakter hidup sehari-hari? Ya udah menjalani hidup seperti biasa kah? Atau yang seperti apa? Sebenarnya perbedaan orang Kristen dengan orang lain itu seperti apa? Ada karakter Kristus, Bapak Ibu. Ada karakter Tuhan yang tercermin melalui hidup kita, melalui apa yang kita lakukan setiap harinya. Sebagai contoh, saling menghormati. Tadi disebutkan mengasihi itu toleransi. Betul Bapak Ibu, sekarang kan kebetulan bulan puasa ya. Bulan puasa ya kita juga menghormati mungkin saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Menurut kepercayaan mereka itu kita juga perlu menghormati. Lalu tercermin dalam tindakan itu seperti apa? Gini Bapak Ibu, seringkali memang mungkin kita tuh susah untuk mengampuni orang lain mungkin ya. Walaupun mungkin bisa putus hubungan mungkin. Yaudah karena ada permasalahan dengan orang lain, kita putus hubungan dengan orang tersebut. Kita tidak berkontak, kita tidak berhubungan. Tapi hatinya kita, apakah kita udah sepenuhnya mengampuni? Apakah kita sudah legowo? Apakah kita sudah memaafkan dia? Gak ada yang tahu, orang lain pun gak tahu, tapi kita pribadi dan Tuhan tahu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya mungkin masih ada sakit hati, amarah, dendam kepada saudara, kepada teman, mungkin rekan kerja, diampuni Bapak Ibu. Karena Tuhan tuh sudah lebih dulu mengampuni kita, makanya kita harus mengampuni orang-orang di sekitar kita. Saya tahu mungkin ya permasalahannya berbeda-beda gitu ya. Saya pun juga tidak bisa bilang oh ya mudah kok mengampuni. Enggak, saya yakin pasti setiap orang punya struggle, punya struggle-nya sendiri-sendiri, punya challenge-nya masing-masing gitu untuk bisa mengampuni dan mengasihi itu seperti apa. Tapi sekali lagi yang perlu diingat adalah Tuhan itu sudah menebus kita. Tuhan itu sudah mengorbankan, merelakan dirinya di kayu salib untuk menebus kita. Masa sih kita nggak mau mengampuni orang lain? Masa sih kita nggak mau mengasihi orang lain? Karena seperti Tuhan itu mengasihi kita. Jadi baiknya diingat Bapak Ibu untuk kita bisa saling mengasihi, kita saling menghormati sesama kita, dan kita
memiliki karakter Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, singkat saja Bapak Ibu, yang terakhir menurut saya ini mengasihi yang benar, mengasihi yang sejati. Menurut saya untuk poin yang ketiga ini kita tuh harus level up mengasihi. Level up itu seperti apa? Oh ya nggak cuma toleransi, oh ya nggak cuma mengampuni saja. Seperti lagu pujian yang tadi kita nyanyikan terakhir ya sebelum firman, menempatkan diri kita di yang paling belakang, menempatkan diri kita oh ya di posisi yang mungkin dunia melihat kita diinjak-injak seperti itu. Tapi itu menurut saya level up atau level yang lebih tinggi ketika kita itu mengasihi orang lain. Mungkin dunia melihatnya, oh ya kok kamu mau sih sampai di dalam tanda kutip diinjak seperti itu. Ya tapi kita mengasihi, kita merelakan diri kita untuk orang lain, kita mengedepankan kepentingan orang lain dibanding kepentingan kita sendiri. Sama kayak Tuhan Yesus yang rela mati untuk menebus dosa kita, rela disiksa, rela disakiti, rela diludahi, rela diomongin orang sampai bercucur darah seperti itu untuk kita, untuk menebus dosa kita. Jadi Bapak Ibu sebagai pengingat kita pada malam hari ini, kalau misalnya kita sudah mengasihi, sudah bisa mengasihi orang lain, kita harus level up lagi, tingkatnya ditambah lagi, tingkat mengasihinya ditambah lagi. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ada damai di sini, dan damai itu bisa terpancar pada orang-orang di sekitar kita. Amin.